Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, semoga kita tetap sehat dan tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, penularan virus corona ini sangat luar biasa hebat. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, dia bisa menular melalui percikan air ludah atau percikan ingus, melalui batuk, bersin, atau ketika berbicara sekalipun. Dia bisa mencapai radius 2 meter. Di samping itu, virus corona ini mempunyai masa inkubasi selama 14 hari. Sejak seseorang diinfeksi oleh virus ini, dia tidak menimbulkan gejala. Orang ini tetap beraktivitas, pergi keluar rumah, berkontak dengan orang lain. Selama itu pula dia menularkan kepada orang lain dan tentu akan bersiko kepada orang lain ini untuk timbul infeksi. Nah, dua faktor inilah yang menyebabkan virus corona ini sangat menular. Oleh sebab itu, kita tentu harus mengambil sikap. Kita harus menghentikan penularan virus corona ini. Apa yang bisa kita lakukan adalah stop kontak dengan orang lain. Kemudian hindari keramaian. Kalaupun terpaksa kita ke tempat keramaian, maka jaga jarak paling tidak 2 meter. Oleh sebab itu, saudaraku, sikap yang paling diperlukan saat ini adalah tetap berdiam diri di rumah. Nah, selama di rumah, lakukanlah hal-hal yang positif, yang sudah pasti tentu yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Mari kita bahas mengenai imunitas tubuh kita yang akan bisa menangkal infeksi virus corona ini. Saudaraku, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna di permukaan bumi. Kita dilahirkan ke permukaan bumi ini dilengkapi dengan seperangkat untuk mempertahankan diri kita. Perangkat itu adalah pertahanan tubuh kita dalam bentuk imunitas. Yang pertama adalah sel-sel darah putih. Sel darah putih kita ini akan berperan dan akan dapat menghancurkan virus yang sudah masuk ke dalam sel. Nah, di samping itu juga kita punya antibodi. Antibodi akan bisa membungkam virus-virus yang masih berada di luar sel. Dia akan bisa mencegah virus ini untuk bisa lengket kecantelannya di permukaan sel. Di samping itu, dia juga bisa mencegah virus membelah diri untuk bisa memperbanyak. Oleh sebab itu, tentu sistem imun yang dua ini harus kita jaga supaya imunitas pertahanan tubuh kita kuat. Walaupun kita terinfeksi oleh virus, maka virus ini bisa dihancurkan oleh sistem pertahanan tubuh kita. Saudaraku, marilah kita membahas apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah dalam rangka untuk meningkatkan imunitas kita. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah asupan gizi. Imunitas kita ini sangat perlu gizi yang baik, terutama protein. Oleh sebab itu, perhatikan kembali komposisi makanan kita. Dan jangan lupa, kita butuh vitamin. Bisa dari sayur, atau dengan buah-buahan. Atau dari obat vitamin sendiri, seperti vitamin C, A, E, dan D. Khusus untuk vitamin B, kita dengan mudah mendapatkan dari cahaya matahari jam 10 pagi. Tidak usah lama-lama, 10-15 menit sudah cukup. Ultraviolet B akan memicu tubuh kita sendiri untuk membentuk vitamin D. Saudaraku, kegiatan lain yang bisa kita lakukan adalah olahraga. Ternyata olahraga ini akan bisa memicu
regenerasi stem sel kita untuk lebih aktif, sehingga lebih banyak memproduksi sel darah putih yang kuat. Oleh sebab itu, tetap berolahraga, tentu sesuai dengan umur yang bisa kita lakukan di rumah. Apakah itu push up, atau naik turun tangga, atau apa saja kegiatan yang bisa menggerakkan tubuh kita ini. Saudaraku, hal-hal yang perlu kita lakukan di rumah adalah mencuci tangan. Sebaik-baiknya mencuci tangan adalah pada air yang mengalir selama 20 detik dan sebaiknya pakai sabun. Nah, di samping itu juga mencuci hidung. Ini sangat perlu. Karena sebagian besar virus itu masuk ke tubuh kita adalah melalui hidung, terus ke tenggorokan dan terus ke paru-paru. Oleh sebab itu, paling tidak setiap pulang ke rumah, lakukan mencuci hidung. Mencuci hidung bisa kita lakukan dengan memakai jarum fisiologis NaCl 0,9%, pakai jarum suntik yang 20 atau 30 cc, buang jarumnya, kita masukkan melalui hidung kanan, kemudian dia akan keluar ke hidung kiri. Sehingga diharapkan virus-virus yang masih belum lengket ke sel akan bisa dikeluarkan ya melalui cuci hidung ini. Saudaraku sekalian, ada hal lain yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ternyata melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai seperti hobi akan juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apakah itu membaca, menulis, melukis, atau memasak sekalipun. Mungkin inilah saatnya kita bersama-sama memasak di keluarga di dapur untuk lebih mengakrabkan anggota keluarga yang mungkin selama ini kita terlalu sibuk di luar rumah, berangkat pagi dan pulang malam. Saudaraku, selain dari itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternyata bisa dapat dilakukan melalui berdoa, zikir, membaca Al-Quran, sholat, dan puasa. Khusus berpuasa ternyata bisa memicu peningkatan regenerasi stem sel. Oleh sebab itu, tentu akan banyak sekali sel darah putih akan dibuat baru. Saudaraku sekalian, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini untuk menjaga kesehatan kita. Hal yang perlu kita hindarkan adalah merokok. Asap rokok akan merusak selaput lendir dan sel mulai dari hidung, tenggorok, dan paru-paru. Padahal kita butuh selaput lendir dan sel saluran bernafas kita yang prima dan kuat untuk menangkal virus kita ini. Di samping itu ternyata alkohol juga bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, dan begadang juga. Dengan kurang tidur, maka sel darah putih kita ini akan cepat mati, umurnya lebih pendek, sehingga jumlahnya akan berkurang. Dan yang terakhir adalah hindari stres. Kita boleh cemas, tapi jangan berlebihan sampai stres. Stres akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terhindar dari wabah virus corona ini. Marilah kita jaga keluarga kita jaga keutuhan negara kita. Semoga virus corona ini cepat berakhir di negara Republik Indonesia ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.